Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in summa amma ba'du. Mari kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan kajian kita. Melanjutkan yang kemarin belum selesai, kita baca dulu surah Luqman ayat yang ke-16 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dhalika min 'azmil umur. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika waghdud min sawtik. Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Sadaqallahul azim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, summa amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita lajengaken pembahasan wonten ing surah Luqman. Kalau pekan ingkang kapengker kita sampun sareng-sareng bahas tentang wasiat-wasiat lan utawi nasihat-nasihat saking Luqman Al-Hakim ingkang dipun tujuaken dumateng putranipun nggih. Ananging tentu makna saking nasihat-nasihat menika berlaku kagem kita sedaya. Mbok menawi sekedar mereview napa ingkang sampun kita aturaken wonten ing pekan kapengker. Pertama bilih Luqman Al-Hakim menika menasihatkan kepada dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala pertama untuk bersyukur. Bersyukur dumateng Gusti Allah lan ampun ngantos kufur terhadap nikmat. Nulis salajengipun ugi ingkang dipun nasihataken pertama kali dening Luqman Al-Hakim dumateng putranipun inggih menika supados ampun ngantos syirik. Sebab kesyirikan menika adalah kezaliman yang sangat besar, dosa yang sangat besar yang tidak bisa diampuni. Nulis lajengipun wonten ing ayat 11 inggih menika perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua dan terutama kepada ibu ingkang sampun
bersusah payah mengandung, menyusui, dan juga merawat kita. Mereka berdua, bapak dan ibu kita, orang tua kita, menika memiliki posisi yang sangat mulia di dalam syariat Islam, sehingga kita harus menghormatinya dan diperintahkan untuk menghormatinya sesudah perintah untuk jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuli ayat ingkang nomor gangsal welas inggih menika ketika ada pertentangan antara perintah Allah dengan perintah orang tua. Dalam artian tentu ketika orang tua memerintahkan sesuatu yang salah, yang bertentangan dengan perintah Allah. Nek menawi Gusti Allah tentu mboten mungkin salah memerintahkan, tapi tentu ketika dua pihak itu bertentangan pasti yang salah orang tua, ngoten nggih. Gusti Allah kan mboten salah. Nah, ketika orang tua memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan aturan-aturan saking Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk fala tuti'huma, jangan mentaati keduanya, tetapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tapi tetap bergaullah dengan keduanya dengan sebaik-baiknya. Nah, salajengipun menika wonten ing ayat ke 16. Ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku mithqala habbah. Innaha saumpama ana salah sijining perbuatan mithqala habbatin min khordalin, sing abote mung padha karo habbah min khordal, biji saking tumbuh-tumbuhan sayur sawi. Kula terus terang nggih dereng ningali biji sawi niku kados napa, tapi tentu maksudnya inggih menika amal yang sangat kecil. Fatakun fi sokhrotin, nuli amal sing cilik kuwi mau tersembunyi ana ing sakwalike sokhroh. Sokhroh niku watu. Au fis samawati, utawa ana ing langit, au fil ardi, utawa ana ing bumi. Nggih. Nah, jawabe wonten mriki, ya'ti bihallah. Mongko Gusti Allah bakal ya'ti biha, mendatangkan balasannya. Sapa Allahu Gusti Allah. Innallaha satemene Gusti Allah menika latifun, zat ingkang maha halus, maha lembut. Maksudnya menika pengetahuan Allah menika masuk ke dalam semua makhluk, yang paling kecil sekecil apapun. Khabirun, tur Gusti Allah ugi ingkang maha mengkhabarkan dan mengetahui. Nah, para jamaah sekalian, miturut struktur kalimatipun, kata-kata innaha, ya bunayya innaha, nah, ya bunayya wahai anakku, innaha, sak temene, nah ha niki balik teng pundi? Nah, menawi ingkang sampun nate belajar bahasa Arab nggih, wonten ingkang nyebataken bilih dhamir ha wonten ing mriku niku maksudipun napa ingkang kita kenal dengan namanya dhamir sya'an. Nggih. Dhamir sya'an niku berarti innaha sak temene kaya mengkono mau, ngoten nggih. Sesungguhnya hal tersebut. Jadi nek riyen wonten pondok sok ngarteni sak temene sya'an, ngoten. Sak temene sya'an, sesungguhnya hal tersebut, sesungguhnya hal itu. Nah, terus paling gampang menika memang innaha dipun maknani sebagai dhamir sya'an. Nggih, jadi sak temene sya'an, sesungguhnya hal itu. Nggih.
tidak balik kemana-mana, maksudnya kembali kepada tema secara keseluruhan. Okay. Nah, tapi ugi wonten ingkang nyebataken bilih dhamir ha wonten ing kalimat innaha menika wangsul dumateng kalimat al-madzlamah. Kan wonten ing Injil, kala wingi nggih wonten ing ayat ingkang nomor 13 la zulmun azim. Nah, wonten ingkang nyebataken wonten ing ayat 16 niku balik kepada al-madzlamah. Balik kepada kezoliman. Jadi nek kita maknai seperti itu berarti kezoliman itu sekecil apapun ya tibihallah. Gusti Allah bakal merohake, bakal mendatangkan balasannya. Nah, tetapi paling fleksibel memang menawi kita maknai sya'an. Nah, sehingga sak mangke ketika kita maknai sya'an menika kita bisa memaknai baik itu untuk perbuatan yang positif maupun perbuatan yang negatif. Jadi perbuatan baik sekecil apapun atau perbuatan buruk sekecil apapun, cuman seukuran biji sawi, tersembunyi di batu di antara langit dan bumi, dalam artian manungsa boten wonten ingkang pirsa, ora ana wong sing ngerti, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Nah, menika kula kinten hampir mirip dengan apa yang disebutkan di ayat-ayat yang lain, nggih. Misalnya ingkang populer wonten ing surah Al-Zalzalah di bagian akhir pilih Gusti Allah dawuh faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal sebesar dzarrah niku nek cara sakniki memaknai atom, atom. Jadi atom kan tidak kelihatan, partikel yang sangat kecil. Tetapi Allah akan melihat dan mendatangkan balasannya. Baik itu yang positif maupun yang negatif. Nah, para jamaah sekalian, nuli menawi ayat ini kita bawa di dalam konteks nasihat Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya, berarti dalam konteks pendidikan terhadap anak, menika Luqman Al-Hakim sedang memberikan semacam contoh kepada kita semua bagaimana untuk memberikan suatu motivasi, motivasi kepada anak. Nah, menurut para pakar pendidikan, para pakar pendidikan anak di zaman sekarang, ini kan salah satu fase yang sangat penting di dalam mendidik anak itu adalah menumbuhkan motivasi yang besar kepada diri mereka. Terutama kalau para pakar mengatakan di dalam usia-usia emas, di dalam usia-usia emas itu memang motivasi itu harus banyak ditanamkan kepada anak, didorong, didukung untuk maju, dirangsang rasa ingin tahunya, diminta untuk aktif, bertanya dan sebagainya lah. Niki mungkin sing satu bentuk kemajuan ya dibandingkan nyun sewu mbok menawi di zaman kulorien dek cilik nggih. Niku kan di zaman masa-masa kanak zaman dahulu itu kan relatif biasanya anak-anak itu tumbuh di dalam tekanan karena ya mungkin wong tuane akeh tekanan juga nggih. Jadi anak itu kadang-kadang cenderung dilarang ketika ada kreativitas, ketika ada pertanyaan, ketika ada rasa ingin tahu. Menika ya diseneni, ya dilarang dan sebagainya nggih. Sekolah kudu anteng neng kelas nggih, kudu dan lain sebagainya nggih. Nah, pelan-pelan nilai itu sudah mulai bergeser. Maksud saya bukan nilai nggih, apa jenengane? Pemahaman para pendidik juga sudah mulai semakin baik sehingga anak itu bukan dikondisikan untuk selalu
menurut kepada kepada maunya orang, tetapi anak itu kemudian didorong untuk berinovasi, didorong untuk berdaya cipta. Nah, Luqman Al-Hakim menikah sebenarnya sejak dulu sudah memberikan contoh masalah ini. Jadi kalau kita melihat dari dawuhnya Luqman tadi, apakah motivasi itu bisa dalam bentuk mungkin penghargaan, ya? Apakah motivasi itu juga bisa dalam bentuk peringatan? Ya, mereka memang harus seimbang, harus balance. Ya. Ataukah juga motivasi ini kalau dilihat dari dawuhnya Luqman Al-Hakim adalah berupa visi akhirat yang kuat gitu. Jadi nak, apapun hasil yang kamu dapatkan di dunia ini, di dalam kamu beramal, ya, sekecil apapun ia, ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan. Ya, jadi ini saya kira motivasi yang sangat mendasar diajarkan kepada anak-anak. Jadi sekecil apapun yang kamu dapatkan, tidak ada yang sia-sia. Selama kamu berbuat baik, ya, maka Allah pasti akan mendatangkan pahalanya, akan memberikan balasannya. Kosok wangsuli pun, nah kamu juga harus hati-hati. Sekecil apapun dosa, kezaliman yang kamu lakukan, Allah juga akan memiliki balasannya. Nah, itulah yang disampaikan di dalam ayat ini tadi. Sebab apa? Sebab innallaha saat temene Gusti Allah menika latif. Wonten ing tafsiripun dipun sebataken latiful ilmi. Fala tukhfa alaihi al asya'u. Maka tidak ada yang tersembunyi alaihi ing atase Gusti Allah apa al asya'u suwiji-wiji wa in taqqat wa la tufat wa tadha'alat. Meskipun sangat takot niku napa jenengane? Kecil sekali. Menawi wonten Mesir, menawi tumbas tepung gandum nggih. Niku bahasa Arabe dakik. Nggih. Dakik. Nek wong Mesir ora iso muni qaf, dadi da'i ngoten. Biasane nek qaf dadi ain. Da'i niku dadi nek warung muni tumbas da'i niku mungkin dikai tepung. Nah, napa kok tepung niku bahasa Arabe dakik? Sebab sangat-sangat lembut sekali. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menika moho mirsani sampai hal-hal yang sangat lembut nggih, wala tufat nggih, dan begitu renik sekali wa tadha'alat nggih. Tur Gusti Allah khabirun, maha mengkhabarkan. Maksudnya nek cara cah cilik zaman sakniki jepongan nggih, ana sing ndelik eneng mburi tong. Lah kae. Nah, ngoten nggih khabir niku ngoten niku. Ana sing ndelik ana mburi napa jenengane tembok. Nah, kae. Ana sing ndelik ana mburi napa lah kae dan sebagainya nggih. Niku. Nah, sehingga menika napa Gusti Allah Maha mengetahui. Nah, maka ini yang sekali lagi harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, dimotivasi untuk beramal. Dimotivasi untuk beramal, dimotivasi untuk berbuat, dimotivasi untuk berkarya, berdaya cipta. Nulis selajengipun, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, aqimis shalah. Dirikanlah salat. Ya. Masya Allah. Ini perintah yang juga sangat-sangat mendasar. Ya. Aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf. Aqimis sholata, dirikanlah salat. Nah, menawi tafsiripun dipun sebataken bi hududiha wa furudiha wa awqatiha. Dirikanlah salat sesuai dengan pelanggaranipun, pelanggaran niku aturan-aturannya, wa furudiha, dan kefarduan utawi rukun-rukunnya, wa awqatiha, dan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Nah, menika para jamaah sekalian, mengapa di dalam kita diperintahkan untuk sholat di ayat manapun nggih, menika selalu saja kata-kata yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kata-kata aqama yuqimu.
Mula nek salate wis mulai jenengane iqamah. Nggih. Mengapa tidak cukup dengan kata-kata menunaikan, tidak cukup dengan kata-kata melaksanakan, tidak cukup dengan kata-kata adda yuaddi atau atayati, tetapi harus dengan kata-kata aqama yuqimu iqamah. Sebab orang yang sholat itu harapannya bukan hanya menggugurkan kewajiban. Orang yang sholat itu bukan hanya targetnya selesai pekerjaan. Tetapi orang yang sholat itu targetnya adalah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Nah, mula nek nggon tafsir ini kau dipun jelasaken bi hududiha wa furudiha wa auqatiha. Jadi batasan-batasannya, syarat sahnya, syarat wajibnya, wa furudiha, dan mungkin rukun-rukunnya, termasuk juga bagaimana seharusnya supaya bisa mendapatkan kekhusyuan, wa auqatiha, dan waktu-waktunya. Nah, makanya dipun jelasaken wonten ing hadis pilih di antara amal terbaik yang Rasulullah ajarkan pada kita itu adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya alias di awal waktu. Nah, jadi ini yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Secara teknis, nuli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa anak itu paling lambat harus mulai diajarkan sholat itu di usia 7 tahun. Paling lambat. Jadi 7 tahun itu kalau usia sekarang mungkin kelas 1 SD. Syukur-syukur bisa sudah lebih gasik daripada itu. Jadi TK ngoten sampun biasa sholat. Niku saya sangat. Sehingga nanti ketika usia 7 tahun menikah menyesuaikan. Jadi secara teknis itu. Kemudian ketika usia 10 tahun kok belum mau sholat, nah niki ada boleh melalui pendidikan secara fisik. Dipukul tapi dalam bentuk takdib dan tarbiyah. Mboten dikeprui mboten, tetapi ya maksudnya dengan penuh kasih sayang. Nah, jadi sejak dini menikah sudah diperintahkan untuk mengikuti Nah, ini juga ingin dijelaskan, ditekankan dening Luqman Al-Hakim. Ya bunayya aqimis shalah. Nah, terus kemudian juga wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah yang baik, wanha 'anil munkar, dan cegahlah yang mungkar. Lah niki kalau wingi sampun kita singgung sekedhik nggih. Jadi memang semangat untuk mengajarkan yang baik, menyebarkan ajaran fikroh nilai-nilai yang baik, dan juga di sisi yang lain semangat untuk bereaksi mencegah sesuatu yang buruk, itu harus kita tumbuhkan kepada anak kita. Nah, inilah kenapa kemudian kemarin kalau kita diskusi di pertemuan yang lalu, kadang-kadang kata-kata larangan, jangan, dan sebagainya itu penting supaya kita tahu bahwa memang hal itu dilarang di dalam agama kita. Jadi ada hal-hal yang dihalalkan, ada hal-hal yang diharamkan. Ada hal-hal yang disyariatkan, ada hal-hal yang memang jangan sampai terjadi, dilarang gitu. Nah, inilah maka nanti memang menawi kita berbicara tentang fungsi dan tugas manusia diciptakan di muka bumi, itu kan setidak-tidaknya ada dua, ya. Ada sebagai abid beribadah, kemudian ada sebagai khalifatun fil ardi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, lalu kan makna dari khalifah atau pemimpin di muka bumi itu setidak-tidaknya kan mengandung dua makna. Yang pertama ta'mir, yang kedua takmir. Nah, ini coba mungkin dalam bahasa Arabnya bedanya ain kali alif, nggih. Ain kali alif. Ada ta'mir, ada takmir. Ta'mir
ada takmir. Ta'mir pakai ain artinya imarah niku memakmurkan. Jadi tugas pemimpin di muka bumi, manusia sebagai pemimpin di muka bumi itu adalah memakmurkan bumi. Memajukan peradaban manusia. Memajukan dengan pengetahuan dan teknologi. Jadi makanya ta'mir, makmur. Tapi juga jangan lupa tugas rincian yang kedua dari tugas sebagai seorang khalifah di muka bumi adalah takmir pakai hamzah. Takmir ini artinya manajerial. Jadi kalau arti aslinya amaro ini kan memerintah, memerintahkan. Nah, jadi kalau bahasa manajemennya itu adalah manajerial. Berarti ketika seseorang itu diserai tugas untuk memanage, itu memang ada kalanya dia memerintahkan, ada kalanya dia melarang. Saya kira siapapun ini bisa memahami. Nek ono wong ditugaske dadi kepala sekolah umpamane. Berarti dia diserai untuk menjadi manajer di sekolah itu. Nek ono sing salah, kandhanono. Nek ono sing bener, terusno. Ono wong ditunjuk menjadi manajer dalam sebuah perusahaan. Berarti apa? Dia diberi kewenangan untuk nek sing apik-apik terusno, nek sing salah teguren kan ngoten. Nek ana wong ditunjuk menjadi ketua regu, ditunjuk menjadi kepala dinas nek wonten pemerintahan, ditunjuk jadi bupati, ditunjuk jadi gubernur, jadi presiden. Niku kan memang diberi mandat dan kewenangan untuk bisa memerintah yang baik-baik dan melarang kalau ada yang buruk-buruk. Itulah makna dari sebuah napa jenengane manajerial, takmir, amar ma'ruf nahi mungkar. Lah piye saniki nek dadi manajer, dadi bupati, jadi wali kota, jadi kepala sekolah, jadi kepala madrasah, tetapi kita jangan mengusik hal-hal yang dilakukan orang lain. Ayo bubrah. Gitu. Lalu apa fungsi dia sebagai manajer gitu. Nah, maka kita lihat tadi di dalam urut-urutan ayatnya nggih, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Jadi salat sebagai dasar, salat sebagai jaminan akan integritas dan kualitas diri. Lalu kemudian setelah itu dengan modal integritas yang dia punya, dia melakukan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sudah seperti itu pun barangkali sangat mungkin terjadi dalam kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu akan mendapatkan reaksi-reaksi yang negatif dari orang. Nah, maka kemudian wasbir ala ma asobaka, dan bersabarlah atas apa yang menimpa kepadamu. Nah, tafsiripun dipun sebataken alima annal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la budda ayyanaluhu minan nas al adza. Jadi sebagaimana diketahui bahwa perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar itu akan mendapatkan reaksi yang bermacam-macam dari manusia, termasuk adza. Ya, adza itu ya reaksi negatif lah, mungkin ejekan, celaan, fitnah, bahkan sampai intimidasi secara fisik dan sebagainya, ya, ancaman. Ya. Nah, kalau itu bisa kita pegang, bisa kamu pegang wahai anakku, inna dzalika min azmil umur. Sungguh yang seperti itu merupakan al-azmil umur, perkara-perkara ingkang sangat-sangat penting. Itulah perkara inti di dalam hidupmu. Jadi urip niku isine kuwi. Salat, amar ma'ruf nahi mungkar. Memperbaiki diri, mengajak orang lain. Memperbaiki kualitas diri sambil amar ma'ruf nahi mungkar, ngajarkan orang lain, kemudian sabar. Wis kuwi intine urip niku. Maka disebut azmil umur. Pokok permasalahan dalam hidup itu yaitu. Ya. Nah, jadi ini sangat dalam sekali sebenarnya maknanya nggih. Nulis salajengipun di ayat yang ke-18, wala tusa'ir khaddaka linnas, lan ojo pisan-pisan sliramu tusa'ir. Ojo pisan-pisan sliramu memalingkan khaddaka. Khaddun niku arti aslinya pipi, maksudnya wajah nggih. Linnas saking para menungso. Ojo melengos. Niki berarti pembelajaran masalah akhlak.
nggih. Dadi wong niku aja anggap dadi wong niku harus andap asor, harus rajin menyapa, tersenyum, menebarkan salam, nggih. Aja wong kok anggap, wong kok ora tau takon, nggih. Wong kok ora tau tekok karo wong, nah, jangan sampai. Wala tamshi fil ardi maroha. Lan ojo pisan-pisan seliramu mlaku fil ardi ana ing bumi iki maroha dengan angkuh. Dadi rumangsa napa nggih? Rumangsa hebat, rumangsa luweh wah dibandingkan yang lain. Saengga mlakune wae kudu dikawal karo wong akeh. Aku nek nggo mobil elek-elek isin. Aku nek mlaku ning tengah desa gengsi dan lain sebagainya. Ya, tentu proporsional ya, proporsional. Bukan berarti nggak boleh pakai mobil bagus, nggak boleh pakai pakaian bagus, silahkan saja secara proporsional. Tapi yang penting menghilangkan rasa angkuhnya itu. Innallaha sa'atemene Gusti Allah iku la yuhibbu mboten tresna kulla mukhtalin marang wong-wong sing padha sombong fakhurun tur membanggakan diri. Beda nggih, mukhtal itu sombong. Jadi dia memamerkan pada orang lain, dia pengen dianggap sesuatu oleh orang lain. Sementara fakhur itu adalah bangga terhadap dirinya sendiri. Yo jane sak anu sih, niku sak grup sifat itu sama-sama jeleknya dan muaranya sama, tetapi hulunya kalau fakhur itu adalah kebanggaan terhadap diri sendiri. Oh, aku kan pejabat, oh aku kan wong pinter, oh aku kan kiai haji, oh aku kan sarjana, okay? Nah, mukhtal itu kemudian dia mengharapkan ada feedback dari orang lain sesuai dengan apa yang dia banggakan itu. Mosok aku kan lungguh mburi, ogah, bali wae. Nah, itu nanti ada itu adab-adab majelis itu. Kalau orang merasa tidak terhormat gara-gara dikon lungguh mburi, ini sudah ada sifat hurur tertipu dalam dirinya. Wah, mosok aku di kursiku elek dan sebagainya. Kudune aku lah yo di sobio-sobio, kudune aku dan sebagainya. Itu tidak boleh. Ya. Diajarkan oleh Luqman jangan sampai punya sifat seperti itu anaknya. Waqsid fi masyika, dan sederhanakanlah di dalam berjalan. Waghdud min sautika, okay? Dan lunakkanlah suaramu. Lah ini masalah volume suara. Gaya berjalan juga, volume suara juga jangan sampai menyakitkan pada orang lain, jangan sampai membuat suasana yang tidak baik pada orang lain. Inna angkarol aswati saat menesa elek-elek swara iku la sautul hamir, ya iku swarane keledai. Ponate mireng swara keledai napa dereng? Keledai niku nek nyuwara masyaallah sak RT gebrebuken kabeh saking buantere nggih. Bahkan ada hadis menyebutkan nggih, idza sami'tum nahiqul hamiri, nek sliramu ngrungokake keledai sing napa jenengane muni ngono kae banter ngono kae, fata'awwadzu billahi minasyaiton. Mintalah perlindungan kepada Allah dari setan. Fa innaha ra'at syaitonan, sebab dia meruh setan. Hati-hati. Dadi nek sampean lewat kok keledaine jenggirat, wah. Guyon nggih. Jadi nek ada suara keledai itu menandakan keledainya melihat. Sama juga wonten hadis lain menyebutkan ayam jantan nggih, ayam jago niku nek kluruk niku tandane weruh malaikat. Ya, maka ada hadis lain menyebutkan la tasubudik. Jangan sekali-kali berkata buruk kepada napa jenengane ayam jantan. Niki ora masalah napa pripun sebab dia yang selalu membangunkan kita gitu. Rasulullah kan enten dawuh ngoten. Nah, menawi mekaten nyuwun pangapunten para jamaah sekalian, niki mboten saged tuntas dumugi jam 8, tetapi kita pas kemawon dumugi ayat nomor 19. Pangapunten hanya bisa kita langsungkan selama setengah jam nggih. Insyaallah akan
segera kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Derek ngemutaken para jamaah sekalian bahwa hari-hari ini kita sedang ada di dalam hari-hari yang sangat mulia, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari di mana kita beramal soleh di dalamnya itu sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, monggo kita maksimalkan amal-amal soleh kita di hari-hari ini, ya. Sebab inilah hari-hari terbaik di dalam satu tahun. Dan jangan lupa nanti di tanggal 10, 11, 12, tanggal 10 Dzulhijjah, hari Jumat insya Allah menika hari raya Idul Adha. Jadi sebisa mungkin dengan tetap melaksanakan protap kesehatan, kita laksanakan sholat Idul Adha, dan juga bagi yang berkelebihan harta untuk bisa melaksanakan ibadah kurban mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Menawi badhe pados mendo, ya, disilahkan di Pondok Pesantren Sabilul Khairat di bidang usaha juga menyediakan saged dipun pirsani ditilek-tileki nggih pundi kinten-kinten ingkang cocok untuk dibeli untuk berkorban. Bahkan juga kita bukan hanya menyediakan tapi juga siap menyalurkan. Niki kula kurban penyerahannya monggo ajeng cukup pundi manut pondok lah ngoten nggih sae. Mekaten para jamaah sekalian, pangapunten kita akhiri rumiyin kanthi doa majelis sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.